Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tidak pernah bosan-bosan mengingatkan agar selalu tetap diawali dengan niat karena Allah. Niatnya ditata, dipasang niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhufuna adabah. Mengharapkan rahmatnya Allah berupa surga dan takut siksanya Allah. Dibuka al-hadis babun babnya Fiman di dalam orang yahjuru yang membiarkan itu cuek gitu ya, akhahul muslim, akhahu pada saudaranya al muslimah yang Islam. Bab di dalam orang yang membiarkan saudaranya yang muslim cuek, tidak saling menyapa, bagaimana hukumnya? Ini jelas. Bagaimana hukumnya orang yang gak rukun? Itu gampang aja gitu. Kan orang gak rukun itu artinya kan nanti cuek, gak saling bertanya, membiarkan, ya kan? Bahkan kalau bertemu berhadap-hadapan saling ngabalier, apa ngabalier? Ya tidak saling nyapa, berpaling begitu. Tapi kan hidup gak rukun tuh, apa konsekuensinya? Kita lihat di bawah. Abdullah ibn Maslam an Malik an ibn Shihab an Abqa ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda Nabi. Perhatikan, kalau Nabi sudah bersabda harus kita yakin. La yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti hukumnya haram. Li muslim, bagi orang Islam. Bagi orang Islam. Ayah jura, bahwa membiarkan dia atau mencuekkan dia, membiarkan dia, akhahu pada saudaranya, fauqa salasah, di atas, saya ulangi, fauqa salasati ayyam, di atas 3 hari. Fauqa di atas salah satu 3 ayamin hari, maksudnya di atas 3 hari. Berarti kalau 2 hari, 1 hari boleh enggak? Itu adalah untuk kita mendinginkan kepala. Jadi Nabi memberikan jarak ya, agar kita barangkali saat pertengkaran lagi panas-panasnya mah untuk rukun dulu atau untuk berdamai itu sulit. Nah maka dikasih jarak. Itu 3 hari. Di atas 3 hari nggak boleh. Hukumnya haram. Tidak halal, haram. Bagi seseorang membiarkan saudaranya tidak saling menyapa di atas 3 hari. Maksimal hanya 3 hari. Itu pun untuk mendinginkan suasana. Pikir, lalu berintrospeksi. Setelah itu harus baikan lagi, harus rukun lagi. Prakteknya membiarkan adalah ya taqiyani, bertemu keduanya. Bertemu keduanya fayuridu, maka berpaling.
ini muslim atau ini rojul, ini seseorang, wa yuridu dan berpaling, hada ini rojul yang lain atau orang lain. Prakteknya dia membiarkan cuek itu adalah saat pertemuan atau saat bertemu. Ada dua orang bertemu, lalu si A dan si B itu saling berpaling. A berpaling dari B, B berpaling dari A, tidak saling menegur, tidak saling menyapa, apalagi saling tersenyum. Kenapa? Karena saling melempar wajah, tidak saling menyapa. Gak rukun kan? Wa khairuhuma dan sebaik-baiknya keduanya, perhatikan, wa khairuhuma dan sebaik-baik keduanya adalah alladzi yang yabda'u memulai bisalami dengan mengucapkan salam. Maka di antara kedua ini yang paling terbaik adalah orang yang mau memulai dulu ngucapin salam, uluk salam. Maksudnya yang terbaik itu adalah orang yang mau mengalah. Sing waras ngalah, sing ngalah waras. Berarti kalau dibalik, kalau yang nggak mau ngalah hukumnya, kalau yang ngalah kan waras. Berarti kalau yang nggak mau kalah, yang nggak mau ngalah adalah orang yang nggak waras kan gitu. Berarti kalau dua-duanya nggak mau ngalah sama-sama, nah itu. Sampai kapanpun namanya orang gila itu ya begitu. Sama gilanya. Kalau sama-sama gilanya, ya kapan bisa rukunnya? Nah inilah yang dimaksud. Ini hanya pepatah saja. Dalam artian, ya betul. Kalau orang itu berpikir jernih, ya kan? Apa sih yang tidak dirukunkan itu? Apa sih yang dibikin kemudian tidak saling menyapa itu? Maka dengan dia salah satunya mau mengalah, kalau dalam bahasanya itu sabar, keporong ngalah, rebutan ngalah. Maka dengan dia yang waras, yang mau mengalah, dengan salah satunya adalah mulai dengan uluk salam, disapa, assalamualaikum, dia berpaling, lalu tegur, apa salah saya? Barangkali kalau memang saya salah, saya minta maaf. Duluan minta maaf. Lalu cari islahnya, cari damainya. Pasti ada jalan keluar. Ya. Dendam di dalam hati hilang, kebencian di dalam hati hilang. Kalau memang dia orang iman. Karena orang iman itu harus apa? Harus tahabu, saling cinta, saling sayang. Maka nanti di depan lebih jelas lagi tuh. Seperti apa yang dikatakan rasa cinta kepada orang iman itu. Ya, kita swipe up dulu bahwa konsekuensinya adalah hukumnya haram. Nggak boleh, berarti dosa itu. Hadatsana Muhammad bin Sabbah al-Bazzaz, hadatsana Yazid bin Harun, akhbarana Sufyan as-Tsauri an Mansur an Abi Hazim an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yahillu, tidak halal, hukumnya haram. Lim muslim, bagi orang Islam, ayah jura, bahwa mendiamkan siapa orang atau muslim, membiarkan, mencuekkan, mendiamkan akhahu pada saudaranya, fauqa salasin, di atas 3 hari. Biasa kan kalau orang lagi bertengkar, apa itu suami istri atau sesama tetangga, yang namanya punya masalah biasanya diem-dieman dulu, diem-dieman dulu, nggak saling tegur, nggak saling sapa. Sehari masih diperbolehkan, masih ada kemurahan. 2 hari masih berpikir, 3 hari. Kalau sudah 3 hari segera damai. 3 hari di atas
haram hukumnya, tidak boleh. Faman maka barang siapa haja orang yang mendiamkan siapa orang, membiarkan, mencuekkan. Fauqa salasin di atas 3 hari. Perhatikan nih, ini masya Allah konsekuensinya luar biasa ini. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya di atas 3 hari, padahal sudah dihukumi haram, kok dia tetap kekeh, alah pokoknya mah saya mah nggak mau, ya menegur si eta mah nggak mau karena ada sakit hatinya atau apalah dendam dan sebagainya. Perhatikan depannya, perhatikan. Famata maka mati dia, mati dalam keadaan tidak rukun, mati dalam keadaan mendiamkan saudaranya. Nah kalau maka masuk dia kemana? An-naro, ke neraka. Konsekuensinya besar. Itu tadi. La tadkhulul jannah, jelas dasar dalil. Bukan ngomong doang. Bahwasanya ketika dia mati dalam keadaan mendiamkan, membiarkan saudaranya di atas 3 hari, maka dia mati dalam keadaan masuk neraka gara-gara urusan ketidakrukunan. Rugi apa tidak? Rugi Bapak Ibu sekalian. Kita ibadah hari-hari, kita ibadah tiap hari, setiap waktu, gara-gara ngarukun, itu konsekuensinya. Maka nanti di depan hari Senin, hari Kamis dibukakan pintu maaf, tapi bagi mereka yang ngarukun tidak dibukakan pintu maafnya. Kita lanjut. Hadatsana Ibnu Sarhi, hadatsana Ibnu Wahb an Haywa an Nabi Utsman al-Walid ibn Abi al-Walid an Imran ibn Abi Anas an-Nabi Khirash as-Sulaimi. As-Sulami annahu sesungguhnya Khiras atau Abi Khiras as-Sulami sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Nabi bersabda, man barang siapa, artinya siapa saja hajar yang membiarkan atau mendiamkan, mencuekkan akhahu pada saudaranya sanatan 1 tahun. Wah, ini lebih parah lagi. Wah, biasanya terjadi bisa itu karena ketidakrukunan, sakit hati lah, apalah namanya. Akhirnya nggak mau hidup rukun. Saudaranya dicuekkan, didiamkan, dibiarkan. Fahuwa maka dia orang, hukumnya maka dia itu kasafki, sebagaimana mengalirkan damihi, darah saudaranya. Kasafki damihi, sebagaimana membunuh saudaranya, sebagaimana mengalirkan darah saudaranya, artinya sebagaimana seperti membunuh. Hukum orang yang membiarkan, mencuekkan, mendiamkan saudaranya, tidak tegur sapa selama 1 tahun, nggak ditanya, nggak diapa, padahal ketemu tapi berpaling seakan-akan nggak kenal. Padahal umpamanya saudara, masih ada ikatan saudara, famili, kerabat. Yang bukan kerabat aja, andaikan itu adalah saudara muslim, kok dia nggak tegur sapa, artinya karena gak rukun, setahun dibiarin, maka hukumnya sama seperti dia membunuh orang tersebut. Berarti dosa besar, itu maksudnya. Dosa besar ya. Hidup gak rukun itu udah perlu dosa besar. Makanya ada 5 syarat berukun itu agar kita hidup rukun. Ya. Pengen hilang unek-unek, gampang. Sebarkan salam. Ya. Salam, sapa, hilang insyaallah. Kita awali saja. Andaikan bagaimana, Kang, pertanyaannya, saya sudah mau ikhlas, saya mau sudah islah, mau damai, ternyata orang itu tetap tidak mau. Pertanyaan itu pernah saya jawab dulu, dan itu ada dasarnya. Maka orang yang mau islah sudah bebas dari urusan dia dengan orang tersebut. Sedangkan urusannya dia yang tidak mau memaafkan, yang tidak mau islah, itu berat urusannya di hadapan Allah. Jadi urusannya bukan dengan dia lagi, tapi dengan Allah. Karena tugas kita itu di dunia adalah saling islah. Kalau kita punya salah, minta maaf. Dengan kita minta maaf, itu sudah menjadi hujah kita di hadapan Allah nanti, bahwa kita sudah menyatakan mau damai
urusan beratnya dia dengan Allah, bukan dengan orang yang sudah mau Islam tadi. Jelas ya? Maka kita, saya bilang tadi, sarwana gitu ya, harus mau mengalah untuk kebaikan. Sabar, keborong Allah, rebutan mengalah. Itu barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah paling bermanfaat dan barokah. Kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.